sebenarnya dengan adanya pemotongan dana transfer daerah ini, dari sisi positifnya itu adalah sesuatu momentum ya bagi pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi belanja, meninjau pos-pos anggaran yang tidak prioritas, membuat skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Yang pertama, yang kedua mengoptimalkan aset daerah. Nah, ini yang sekarang sedang digalakkan oleh Komisi C untuk mempertahankan bagaimana PAD ini tetap meningkat. Ada inovasi tanpa ada pendampingan ya nggak mungkin akan terlaksana seperti itu. Oke, salah satunya adalah juga memberdayakan para pelaku UMKM. Betul, karena kita tahu loh ya, UMKM ini adalah tulang punggung perekonomian pemerintah Jawa Timur. Maka ini perlu kita dukung terkait bagaimana sih agar UMKM itu tetap tumbuh di tengah-tengah keterbatasan anggaran yang ada saat ini. Dengan cara seperti apa yang lebih efektif di era yang kemudian kita dituntut untuk lebih mandiri begitu, Bu? Turun langsung. Dengarkan langsung keluhan mereka, jangan katanya-katanya. Jadi di situ biar kita itu bisa memastikan bahwasanya mereka di bawah itu apa sih yang dikeluhkan. Apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang mereka inginkan, itu kita tahu seperti itu kalau kita turun langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya opo kabare dulur-dulurku Jawa Timur, awak peno kabeh sehat, muga-muga seger waras ya. Senang sekali saya Helmi Kahap menyapa Anda kembali dulur-dulurku Jawa Timur di Ngode Ngobrol Bareng Dewan di Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Seperti biasa, setiap episode kita selalu menghadirkan isu yang penting untuk kita bahas, bukan hanya sekedar ruang untuk ngobrol, tapi juga bagaimana ruang ngobrol ini lebih edukatif, informatif. Nah, di edisi kali ini kita akan berbincang terkait sesuatu yang menarik untuk kita bahas, yaitu dana daerah dipangkas. Bagaimana kemudian strategi DPRD Jatim jaga PAD dan ekonomi di tahun 2026. Untuk itu kita akan berbincang dengan tamu kita yang saat ini sudah hadir di ruang podcast kita. Beliau kalau disapa akrabnya adalah Bunda Hermin. Atau kemudian banyak yang memanggil Mak Sri begitu ya. Kenapa seperti itu? Kita akan langsung ngobrol dengan beliau. Beliau ini dari Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil Jatim 5 meliputi Kabupaten Lumajang dan Jember. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Bunda Hermin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa. Semangat tentu kalau tadi ada kata Mak Sri begitu ya. Kalau Bunda Hermin seperti sudah biasa. Mak Sri ini kenapa kok dipanggil Mak Sri? Ya, karena saya ini Ketua Umum Sri Kandinya, jadi dipanggil Mak Sri. Gitu. Baik. Jadi selain sebagai Komisi C, anggota Komisi C begitu ya, DPRD Provinsi Jawa Timur, beliau ini juga Ketua Umum Sri Kandi, begitu ya Bu ya? Betul. Ketua Umum Sri Kandi Laskar Sholawat Nusantara, betul, sekaligus Dewan Pengurus Pusat dari Laskar Sholawat Nusantara. Betul. Nah, Bu Hermin atau Bunda Hermin, kalau kita berbincang terkait tadi ada statement menyatakan bahwa dana daerah dipangkas, kemudian strategi DPRD Jatim mulai kemudian dioptimalkan, terutama pada Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Karena kalau adanya pemangkasan seperti ini, Jawa Timur juga pasti tidak luput dari dampaknya begitu, karena salah satu motor penggerak ekonomi, atau lebih tepatnya adalah salah satu motor penggerak di nasional begitu, penggerak ekonomi nasional. Nah, kalau melihat seperti ini, kita lihat bahwa di tahun 2025, tanggal 23 September, ini ada kebijakan nomor S62/PK 2025, TKD untuk Provinsi Jawa Timur diproyeksikan akan berkurang sampai 2,8 triliun dari 11,4 triliun rupiah. Dan pada tahun 2025 menjadi 8,8 triliun di tahun 2026 mendatang. Nah, kalau kemudian Bunda Hermin melihat saat ini publik ramai begitu ya, adanya badai anggaran atau pemangkasan anggaran ini begitu di berbagai daerah-daerah, terutama di Jawa Timur. Bagaimana tanggapan dari Bunda Hermin sendiri? Nah, jadi kalau menurut saya dengan adanya pemotongan dana transfer dari dana transfer daerah ini sebenarnya diharapkan pemerintah itu dapat menyesuaikan anggaran dan mencari solusi kreatif tanpa harus konfrontasi langsung terhadap pemerintah pusat. Caranya bagaimana? Contoh nih, optimalkan sumber daya internal
dengan menggunakan silpa tahun sebelumnya, kan bisa itu. Yeah. Kemudian juga bisa juga dengan menggunakan dana yang mengendap di bank untuk membiayai program-program yang prioritas. Yang kedua, tingkatkan PAD dengan memaksimalkan potensi seperti pajak daerah dan retribusi daerah juga. Yang ketiga, cari sumber pembiayaan yang alternatif dengan menjajaki opsi yang opsi pendapatan kreatif seperti kolaborasi dengan pihak swasta atau skema pinjaman lain dengan syarat tidak memberatkan. Dan yang terakhir adalah lakukan efisiensi anggaran dengan memprioritaskan program-program yang berdampak langsung terhadap masyarakat dan menunda program-program yang tidak begitu mendesak seperti itu. Lebih ke skala prioritas. Skala prioritas dulu. Ya, Bunda Herbin ya. Jadi ini butuh kolaborasi tadi disampaikan dengan pihak swasta agar bisa lebih mandiri. Betul, begitu ya dengan adanya pemangkasan seperti ini. Apakah kemudian ini juga berdampak pada dapil ibu begitu ya di daerah Pandalungan, Kabupaten Pandalungan yaitu Lumajang dan Jember begitu? Saya rasa kalau kita berbicara terkait dampaknya, saya rasa tidak hanya di Jember Lumajang yang pasti semuanya berdampak. Tapi bagaimana dengan adanya pemotongan dana transfer daerah ini akan berdampak terhadap pembangunan infrastruktur tentunya ya, akan terganggu kualitas dan layanan publiknya juga. Contoh misalnya ini terkait dengan pembangunan infrastruktur ya. Nantinya proyek pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, kemudian jembatan, kemudian fasilitas kesehatan dan fasilitas-fasilitas yang lain itu akan terhenti. Kalau perlu akan tertunda seperti itu. Program-program pembangunan yang sudah dirancanakan termasuk visi misi daerah, visi misi kepala daerah nantinya akan terancam gagal terwujud. Kenapa saya berbicara terkait dengan visi misi kepala daerah? Kita tahu bahwa setiap kita mengadakan pesta demokrasi mau pilkada dan sebagainya, tentu calon-calon itu pasti akan memberikan janji-janjinya kepada masyarakat. Nah, dengan keadaannya seperti sekarang ini, otomatis janji-janji itu tidak bisa terrealisasikan seperti itu. Maka ini harus pemerintah daerah harus pandai-pandai bagaimana caranya menyikapi terkait dengan kebijakan dana transfer daerah yang tersebut. Kemudian yang terkait dengan terganggunya kualitas layanan publik. Dengan adanya pengurangan anggaran tersebut, tentu juga ini akan berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam membiayai layanan publik. Lah disitulah peran kepala daerah, bagaimana caranya menyikapi itu. Alhamdulillah kalau di dapil kami, saya rasa kepala daerahnya itu sangat kreatif ya dengan menyikapi anggaran transfer pemotongan dana transfer dari daerah ini tidak mengurangi pelayanan publik. Karena program-program yang pemerintah daerah berikan kepada masyarakat itu sangat mengena sekali. Contoh di bidang pendidikan, ada program yang namanya Cinta Bergema. Nah di Jember itu ada program yang namanya Cinta Bergema, di mana program ini adalah diperuntukkan untuk masyarakat Jember yang ingin menguliahkan anaknya itu dengan mendapatkan beasiswa gratis. Baik lewat jalur afirmasi maupun lewat jalur prestasi. Kalau di bidang kesehatan ada program yang namanya UHC prioritas. Jadi masyarakat Jember di situ yang sakit, hamil atau melahirkan itu mereka bisa berobat gratis di puskesmas ataupun di rumah sakit dengan syarat hanya menggunakan KTP Jember. Terkait dengan kesejahteraan sosial juga ada namanya program Lijo Cinta. Nah, ini nanti program Lijo Cinta ini adalah program pemberian gerobak atau itu loh, gerobak dorong atau itu yang digunakan untuk para pedagang lijo atau pedagang kaki lima. Itu ada lagi itu terkait dengan administrasi. Nah, ini namanya program Peta Cinta. Nah, program Peta Cinta ini diperuntukkan untuk masyarakat yang mungkin akan membuat KTP, kemudian KTP-nya rusak, membuat KK atau akte kelahiran. Yang dulunya sebelum ada program Peta Cinta ini, masyarakat harus datang ke Dispenduk. Tapi setelah ada program Peta Cinta, mereka hanya cukup datang ke kecamatan. Ini kan mempermudah semua ya. Lebih jadi lebih efektif, efisien dan mempermudah masyarakat seperti itu. Kemudian dampak yang ketiga adalah menurunnya kemampuan fiskal daerah ya. Dana yang terbatas akan membuat pemerintah daerah harus menyusun ulang anggaran dan menyesuaikan dengan dengan belanja.
Karena anggaran awal kita belanja. punya penyusunan seperti ini. Tapi kan ketika ada kebijakan datang tiba-tiba, otomatis kan harus berubah. Betul. Nah ini harus disesuaikan seperti itu. Jadi memang dari adanya kemampuan fiskal dari masing-masing daerah, terutama di Jawa Timur, ini juga harus dituntut inovatif, kreatif untuk kepala daerahnya juga begitu ya. Seperti yang disampaikan oleh Bunda Hermin begitu. Jadi harus lebih memprioritaskan pada skala prioritas untuk kesejahteraan masyarakat. Dan kalau kemudian kita melihat dari apa yang sudah disampaikan oleh Bunda Hermin, kalau kemudian kita katakan apakah memang sebenarnya Jawa Timur atau daerah lebih tepatnya begitu secara umum itu memang tergantung dari dana pusat atau memang seharusnya daerah itu sudah mulai mandiri begitu untuk bisa mencukupi pada kebutuhannya melalui pendapatan asli daerah atau PAD itu sendiri. Kalau berdasarkan data sih ya memang kondisi keuangan di daerah kondisi keuangan daerah di Indonesia itu memang masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap dana dari pemerintah pusat seperti itu. Meskipun sebenarnya secara ideal pemerintah daerah itu harusnya sudah bisa mencukupi kebutuhannya lewat PAD. Nah, terbukti pada tahun 2025 sampai tahun 2026 ini sekitar 90% atau lebih dari 490 daerah di Indonesia itu masih bergantung pada transfer pusat dengan kapasitas fiskal yang dikategorikan lemah seperti itu. Jadi memang memiliki ada ketergantungan begitu Bu ya. Betul. Tapi dituntut untuk mandiri. Sebenarnya dituntut untuk makanya dalam hal ini kalau kita lihat itu ya sebenarnya dengan adanya pemotongan dana transfer daerah ini dari sisi positifnya itu adalah sesuatu momentum ya bagi pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi belanja, meninjau pos-pos anggaran yang tidak prioritas, kemudian mencari sumber pendapatan alternatif seperti optimalisasi BUMD atau menarik investasi swasta. Harusnya seperti itu. Ini terkait juga ini nyambung pada statement berikutnya Bu. Karena kalau kita lihat tadi kan memang ya kebijakan itu sudah dibuat dianggarkan begitu ya. Ternyata ada penyesuaian. Nah, bagaimana kemudian pemangkasan ini pastinya juga berpengaruh pada layanan dasar. Ya ngomongin infrastruktur berkaitan dengan jalan rusak begitu kan Bu ya. Terus kemudian pendidikan, kemudian kesehatan seperti yang tadi sempat disampaikan melalui programnya kepala daerah begitu ya. Itu bagaimana dari daerah Ibu sendiri? Ya, jadi gini, pemangkasan dana transfer dari pusat ke daerah dalam APBD 2026 ini yang diproyeksikan tuh menurun drastis kalau tidak salah hingga sekitar 650 sampai 690 triliun ya kalau nggak salah itu. Hampir dipastikan tuh akan terasa dan berdampak pada layanan dasar itu tadi. Sehingga banyak pembangunan yang berbentuk fisik itu banyak yang tertunda bahkan terhenti. Begitu. Betul. Tertunda dan terhenti bisa disampaikan karena ada kebijakan begitu Bu ya. Tertunda kalau itu memang sudah dianggarkan tapi belum terrealisasi. Terhenti kadang-kala sebelumnya memang sudah dibangun tapi belum selesai gitu. Seperti itu. Akhirnya jadi terhenti gitu. Oke. Terus apakah tidak ada upaya kemudian diupayakan dari ibarat kata kita punya aset begitu Bu ya. Jadi apakah tidak bisa diupayakan dengan adanya aset kita yang bisa kita tingkatkan dari pendapatan asli daerah itu sendiri? Apakah karena memang dari awal sudah ada anggaran sesuai dari pusat sekian karena ada penyesuaian kemudian ya udah dibatalkan begitu? Sebenarnya nggak harus dibatalkan ya, tergantung bagaimana kita itu mengelola dengan baik sebenarnya itu ya. Karena kondisi seperti ini, seperti pada daerah-daerah yang mungkin memang melemah, ya itu akan menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah daerah itu sendiri untuk bagaimana menyikapi tentang pemangkasan dana transfer dari daerah tersebut seperti itu. Terus kemudian dengan kondisi seperti ini Bu ya yang kita bahas begitu, apakah daerah dengan PAD yang kuat tetap akan merasakan dampaknya atau cenderung relatif aman begitu Bunda Hermin? Kalau ditanya tetap merasakan dampaknya apa tidak ya pasti tetap ada itu Mas ya. Walaupun kuat begitu meskipun kuat tetap ada ya karena daerah yang PAD-nya relatif kuat itu dampaknya tetap ada dengan adanya pemangkasan dana transfer dari daerah itu sendiri meskipun mereka ini pada kerentanannya mereka lebih aman atau lebih fleksibel ya kalau menurut kami dibandingkan dengan daerah yang PAD-nya rendah seperti itu. Ada Mas, jadi tetap meskipun mereka itu kuat tapi tetap ada dampaknya seperti itu. Oke Bu. Kemudian kalau kita melihat lagi seberapa penting sih Bu optimalisasi pendapatan asli daerah ya? Dari kita lihat kemudian untuk menghadapi
pemangkasan TKD seperti ini, Bu? Kalau terkait dengan optimalisasinya, tentu optimalisasi PAD itu menjadi sangat krusial dan mendesak saat menghadapi pemangkasan TKD seperti saat ini ya, yang signifikan tentunya karena ketergantungan yang tinggi pada pusat akan melumpuhkan APBD dan pelayanan publik jika tidak dikelola dengan baik dan kemudian tidak ada tindakan kreatif di tingkat lokal itu sendiri. Seperti itu. Apakah cukup kreatif, Bu? Apakah perlu kemudian juga edukatif, inovatif? Karena kan kalau kita lihat memang tidak hanya tugas dari pemerintah begitu ya, tidak hanya dari Komisi C yang mengawal begitu kan, tapi kemudian dari kata kreatif dan inovatif. Nah, dari hal ini strategi apa sebenarnya, Bu, yang digunakan untuk menghadapi kebijakan tersebut agar ya tetap PAD itu meningkat, menjadi lebih kuat dan meningkat begitu, Bu? Iya. Jadi untuk menghadapi kebijakan tersebut, pemerintah daerah itu perlu melakukan beberapa strategi ya, terutama misalnya hal-hal yang harus dilakukan adalah diversifikasi sumber pendapatan ya. Dalam hal ini pemerintah perlu mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat dan mencari sumber-sumber pendapatan baru. Dari mana saja? Bisa dari mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah, juga bisa dengan mengembangkan potensi ekonomi lokal. Contoh potensi ekonomi lokal itu sebenarnya sederhana ya. Contoh hasil pelaut itu dibuat ikannya dibuat abon atau ada destinasi wisata berbasis desa. Itu sebenarnya bisa kok dikelola kalau memang betul-betul mau dikelola dengan baik. Kemudian pengelolaan keuangan yang inovatif juga diperlukan karena dalam hal ini pemerintah perlu menerapkan pendekatan baru dalam mengelola keuangan untuk mengatasi keterbatasan fiskal ya. Contoh misalnya membuat skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Yang pertama. Yang kedua, mengoptimalkan aset daerah. Nah, ini yang sekarang sedang digalakkan oleh Komisi C untuk mempertahankan bagaimana PAD ini tetap meningkat. Karena kita tahu aset daerah itu sebenarnya kalau dikelola dengan baik dan benar, insya Allah juga akan membantu meningkatkan PAD. Kemudian peningkatan efisiensi dan tata kelola. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana yang dimiliki atau dimanfaatkan itu secara maksimal itu harus misalnya terkait dengan efisiensi belanjanya, itu juga harus dikelola. Kemudian tata kelolanya maupun sistem informasi yang terintegrasi seperti itu. Baik. Kalau tadi memang disampaikan oleh Bunda Hermin adalah peningkatan atau mengoptimalisasikan dari pendapatan asli daerah. Salah satunya adalah penerimaan pajak begitu, Bu ya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa lihat begitu inovasi yang diberikan, inovasi yang dilakukan, dikerjakan untuk bisa meningkatkan dari penerimaan pajak itu sendiri, Bunda Hermin? Inovasi-inovasi yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan pendapatan pajak itu salah satunya adalah meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, baik itu melalui pengawasan terintegrasi, profiling wajib pajaknya, aplikasi untuk penagihan dan pengawasannya, maupun penerapan reward and punishment-nya. Yang kedua adalah meningkatkan layanan dan edukasi, baik itu pelayanan yang proaktif, kemudian kampanye sosial dan edukasi online. Sosialisasi intensif juga diperlukan maupun penyederhanaan prosedur. Termasuk salah satunya adalah pemangkasan birokrasi supaya tidak terjadi tumpang tindih. Dan aplikasi yang dibuat itu juga menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat gitu. Dan komunitasnya, maksud saya seperti itu. Kita tidak bisa menyamakan antara anak muda dengan yang sudah usia rentan, harus disamakan kan seperti itu. Jadi harus perbedaan untuk inovasinya begitu, Pak ya. Jadi pada pemenuhan kebutuhan begitu. Nah, kalau kemudian ada kata bahwa pajak ini wajib dan kita wajib pajak begitu kan, Bu ya. Karena ini adalah salah satu aset untuk pendapatan asli daerah. Nah, bagaimana kemudian kita bisa meyakinkan atau membuat bahwa wajib pajak ini tidak merasa terbebani dan tidak merasa sulit untuk membayar pajak, Bu? Intinya kalau untuk terkait itu ya, masyarakat itu sebenarnya tidak sulit kok kalau ketika ketika disuruh untuk membayar pajak. Cuman kita juga sebagai pemerintah juga harus memakluminya bagaimana sih caranya masyarakat itu membayar pajak dimudahkan. Dimudahkan. Jangan sampai ketika mereka sudah membawa uang ternyata birokrasinya ruwet ini. Sudah mereka mau membayar tapi birokrasinya ruwet. Nah, ini harus ada beberapa trik ya yang harus atau strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah
agar itu semua tidak dianggap beban sebagai masyarakat. Contoh strategi yang melalui kebijakan pemerintah itu bisa revisi kebijakan pajak, pertumbuhan pemerintah, bisa menerapkan sistem pajak progresif yang lebih lebih adil ya, kemudian mendapatkan insentif pajak serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Itu kalau dari strategi pemerintah. Kalau dilihat dari strategi individu, maka lakukan perencanaan perencanaan pajak atau tax planning itu kalau nggak salah itu ya. Kemudian manfaatkan fasilitas keringanan pajak yang ada. Investasi dengan strategi pajak yang cerdas, pahami peraturan perpajakannya serta perhatikan pengeluaran PPN-nya seperti itu. Baik. Jadi ada statement tadi kan bagaimana tidak perlu dibuat sulit begitu Bu iya, ya. Jadi kadang-kadang kan gini Mas, gimana, masyarakat itu datang tujuannya untuk membayar pajak, apalagi masyarakat awam ya Mas ya. Karena mereka tuh lebih baik membayar pajak daripada di jalan tidak aman, misalnya pajak kendaraan bermotor seperti itu. Tapi ketika sudah nyampe di kantor perpajakan, ada alur-alur yang mereka tidak pahami dan itu tidak ada pendampingan. Ya harusnya ada pendampingan dong. Paling enggak ada pengarahan, Bu, setelah ini ke sini ya, setelah ini ke sini ya. Ini kan kadang-kala pelayanan itu kan tidak seperti itu. Selesai madekan sudah diberikan. Nah, mereka orang bingung, setelah ini kemana ya? Setelah ini kemana ya kan gitu. Nah, itu sebenarnya harus perlu ada pendampingan. Betul. Janganlah dipersulit masyarakat yang berpajak. Karena peningkatan pelayanan ini juga bagian dari kesejahteraan yang nantinya bisa dioptimalkan melalui pendapatan asli daerah ini. Terus kemudian yang menarik lagi adalah Bunda Hermin, bahwa kalau tadi sempat disinggung pajak kendaraan bermotor begitu kan. Di Jawa Timur ini juga sering memberikan pemutihan atau kemudahan begitu ya. Yang kemudian ada hal yang memunculkan istilah edukasi begitu. Karena apa? Karena edukasi yang kemudian perlu kita terima, kita ini sebagai masyarakat awam begitu ya. Akhirnya lebih kayak istilah orang Jawa jagakno begitu. Nah, ini kan kaitannya nanti bagaimana terkait dengan pendapatan asli daerah kalau akhirnya kita selalu menanti per tahun adalah keringanan, kemudian sesuatu yang kemudian harus ada keringanan rutin lebih jadinya begitu ya. Bagaimana untuk edukasi sebenarnya untuk masyarakat awam seperti ini? Jadi kita ini sebenarnya ya tujuan pemerintah itu bagus, tapi kadangkala niatnya itu kan disalahartikan ya. Jadi tujuan pemerintah membantu, tapi oleh masyarakat disalahartikan seperti halnya pemberian bantuan secara rutinitas. Makanya untuk kebijakan pemutihan itu bagus kalau tujuannya untuk stimulus. Tapi bisa buruk kalau itu diberikan per tahun kepada masyarakat. Sehingga di situ ada kesadaran yang namanya wajib pajak seperti itu. Padahal tujuan pemerintah itu oke lah, sekarang nggak apa-apa, nggak bayar pajak, kita kasih keringanan. Tapi bukan berarti tahun depan dikasih keringanan lagi kan seperti itu. Ini yang harus kita arahkan supaya mindset masyarakat itu tidak seperti yang mereka tangkap selama ini. Nggak usah bayar pajak tuh, nanti ada pemutihan. Enak kan kalau kayak gitu. Seperti itu jadinya, asumsinya seperti itu. Makanya harus kita kiring tuh. Agar supaya asumsi mereka itu tidak mengarah ke situ gitu loh. Ketika memberikan kebijakan itu dengan dikasihkan juga arahan ke depannya jangan sampai telat ya, supaya tidak jadi sekarang kita bantu, tapi tahun depan kalau bisa jangan sampai telat membayar pajak. Seperti itu. Jangan mereka ketika memberikan kebijakan kemudian sudah nggak ada keterangan apapun. Ya mereka nantinya pasti tahun depan nggak usah bayar pajak deh, nanti tuh ada pemutihan kan gitu. Akhirnya ada juga provokasi begitu ya di sosial media. Membanding-bandingkan akhirnya. Membanding-bandingkan lah yang di provinsi gini kok di Jawa Timur tidak begitu. Akhirnya dari istilah jagakno tadi. Nah, kemudian dari Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Bunda Hermin begitu. Apa yang kemudian dilakukan untuk juga membantu mengawal, mengedukasi masyarakat untuk bisa lebih aware bahwa ini bukan keringanan rutin, tapi ini adalah menjadi bagian dari suatu hal yang positif untuk pembangunan daerah, infrastruktur, kesehatan, ke masyarakat. Yang paling efektif yang sudah dilakukan seperti apa oleh Bunda Hermin? Ya itu, jadi kalau menurut kami itu bagi masyarakat yang taat pajak itu caranya agar tidak mereka tuh jagakno ya, ya ada sosialisasi secara transparan aja kepada masyarakat bahwasanya itu bukan
bantuan rutin, tapi sekedar stimulus ya, supaya mereka nanti ke depannya tidak telat lagi membayar pajak. Datang langsung ke daerah-daerah ya Bu ya? Nah seperti itu. Karena beda Bu ya, karena dengan edukasi melalui sosial media dengan edukasi secara langsung personal, itu lebih beda nggak sih Bu? Iya beda. Beda ya, jadi penerimaannya pun juga lebih kan tepat ya? lebih intens aja kalau langsung ke bawah itu gitu. Jadi itu yang dilakukan oleh Bunda Hermin untuk bisa lebih meyakinkan bahwa ini edukasinya penting, bukan hanya terkait keringanan, tapi juga bagaimana lebih jangka panjang begitu untuk pembangunan daerah terutama Jawa Timur dan khususnya pada dapil wilayah Ibu yaitu Lumajang dan Jember. Nah tentu kalau kemudian pembayaran pajak ini rutin, pasti kan juga ada harapannya diberikan hadiah begitu Bu ya, atau insentif begitu. Ini bagaimana menurut Ibu? Nah ini lagi yang harus kita luruskan ya kepada masyarakat, bahwasanya hadiah atau reward itu tidak melulu berupa uang, tidak melulu berupa uang. Ini pun juga harus bisa menggiring opini masyarakat bahwasanya reward tidak berupa uang. Lah di sini bagi masyarakat yang taat pajak tentu juga akan dapat reward dari pemerintah. Dalam hari ini akan dibagi menjadi 3. Reward yang pertama adalah masyarakat menerima reward itu tidak dalam bentuk uang ya, tapi dalam bentuk pembangunan baik infrastruktur, kemudian peningkatan fasilitas kesehatan, kemudian peningkatan mutu pendidikan, kemudian stabilitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial serta keamanan dan ketertiban bangsa seperti itu. Versi yang kedua, masyarakat yang taat pajak biasanya itu menerima penghargaan atau piagam. Bisa juga kadangkala memperoleh kesempatan mendapatkan insentif keringanan pajak. Ya itu kan wajar kan karena mereka taat pajak. Kemudian kadang juga ada yang tidak bisa dimiliki orang lain adalah citra positif yang melekat di dirinya, di orang tersebut. Kan seperti itu. Itu adalah reward. Dan reward yang ketiga adalah masyarakat itu akan mendapatkan manfaat administrasi bagi wajib pajak. Berupa apa manfaatnya? Kemudahan layanan perpajakannya, kemudian terhindar dari sanksi dan denda itu tadi. Salah satunya Bu ya, itu. sanksi dan denda. Sanksi dan denda. Jadi biar tidak merugikan tapi lebih meringankan. Nah kemudian kalau kita lihat tadi sempat kita singgung juga begitu Bunda Hermin ya, bagaimana kita tidak mempersulit tapi mempermudah dengan inovasi. Inovasi dengan transformasi digital ini bagaimana sudah mulai diterapkan di Jawa Timur terkait tentang pembayaran pajak, kemudian bagaimana kemudian sampai titik ini apakah sudah efektif begitu Bu? Nah kalau berbicara terkait inovasi, inovasi kemudahan masyarakat, kemudahan membayar pajak itu sebenarnya telah diterapkan secara signifikan ya, baik itu melalui DJP maupun pemerintah daerah, di mana di tingkat daerah itu biasanya melalui aplikasi Signal itu, ada Smartech itu, channel pembayaran pajak elektronik, kalau disingkat tuh cantik ya, channel pembayaran pajak elektronik. Lebih enak didengar Bu ya? Ya ada juga mobil pajak keliling, itu inovasi-inovasinya. Tapi kalau di tiap daerah tuh kalau kita ada kunjungan tuh pasti macam-macam inovasinya, ada sakera, ada jempol, gitu, macam-macam pokoknya. Akronim-akronim yang mempermudah untuk lebih diingat begitu Pak ya. Cuman saya kemarin itu sempat menyampaikan kepada pemerintah setempat bahwasanya jangan sampai inovasi-inovasi itu hanya sekedar seremonial belaka. Ada inovasi tanpa ada pendampingan ya nggak mungkin akan terlaksana seperti itu. Oke Bu, jadi kalau tadi kan kita sudah bahas bahwa ya tentu dari Komisi C punya target begitu ya. Terus terkait tentang pembebasan pajak sudah kita bahas juga. Terus bagaimana kemudian kalau kita lihat dari masyarakat Jawa Timur terutama yang masih menanyakan sebenarnya manfaat pajak itu. Kembali kan pasti akan ada sebuah pertanyaan-pertanyaan, mereka sudah membayar bagaimana manfaatnya terutama bagi masyarakat selain menambah pendapatan asli daerah Bu. Manfaat pajak ya? Ya betul, untuk menambah pendapatan asli daerah. Sebenarnya kalau kita berbicara terkait manfaat pajak tuh banyak ya. Cuman kadangkala masyarakat itu kurang paham. Ketika mereka membayar pajak tuh larinya kemana? Nah itu kan dia jarang tahu. Betul. Kalau orang kecil tuh pasti wah yang bayar pajak ya harus bayar daripada kita nggak aman di jalan atau kita nanti kena sanksi atau denda. Tapi tidak sepenuhnya mereka tuh tidak sepenuhnya tahu kemana sih larinya pajak yang mereka bayarkan. Padahal di situ banyak sekali manfaat dari membayar pajak itu.
Misal contoh untuk pembangunan infrastruktur. Jadi jalan, jembatan, jaringan transformasi, bandara, pelabuhan, dan jaringan listrik dan air itu kan termasuk dari manfaat membayar pajak. Itu kalau dari infrastruktur. Kemudian dari sektor pendidikan itu apa saja? Ada pembangunan dan pemeliharaan sekolah. Kemudian pemberian beasiswa, itu kan juga termasuk dari pajak. Kemudian kesejahteraan guru seperti insentif dan sebagainya, dan penyediaan sarana pendidikan. Itu kalau dalam hal pendidikan. Kesehatan pun begitu. Jadi ada pembangunan dan pemeliharaan rumah sakit juga termasuk dari manfaat pajak. Kemudian pengadaan peralatan medis dan pengadaan program JKN atau BPJS ya. Tapi kalau di Jember itu ada program yang namanya UHC prioritas. Itu sangat membantu sekali kepada masyarakat, terutama masyarakat tidak mampu, di mana mereka itu jangan sampai ada masyarakat Jember yang sakit tidak ditangani. Nah, akhirnya sekarang rumah sakit daerah yang ada di Jember itu overload. Kenapa kok dulu nggak overload? Karena dulu masyarakat itu berpikir, saya kalau ke rumah sakit mau bayar pakai apa? Tapi dengan adanya UHC prioritas ini, mereka jangan sampai sakit tidak tertangani. Ada petugas-petugas tertentu atau masyarakat yang memberitahukan, yuk bawa ke puskesmas yuk, nggak bayar kok gitu. Nanti kalau nggak di puskesmas nggak sanggup, bisa dirujuk ke rumah sakit, tetap nggak bayar. Menggunakan apa? UHC prioritas. Syaratnya hanya ber-KTP Jember. Dengan syarat simple mudah sekali. Makanya itu dilingkan dengan program Peta Cinta itu tadi. Juga dipermudah membuat KTP seperti itu. Selain kesehatan juga ada program sosial dan kesejahteraan ya, di mana di situ mencakup subsidi untuk kebutuhan pokok, termasuk masyarakat yang masuk desil 1 sampai desil 5 itu kan berhak mendapatkan bantuan itu. Kemudian bantuan sosial untuk keluarga prasejahtera. Program-program untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan itu juga perlu, dan dana pensiun dan tunjangan bagi para pegawai pemerintah. Belum lagi pertahanan dan keamanan dan pembiayaan, belum lagi pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini apa saja? Administrasi kependidikan, kemudian peradilan, bisa juga pemadam kebakaran, ada juga bencana alam, itu termasuk dalam manfaat pajak bagi masyarakat. Dan itu sudah berjalan dan bisa dirasakan secara langsung dan bisa membuktikan kemandirian begitu Bu ya. Betul, terhadap adanya pemangkasan ini begitu. Kalau kita berbicara kembali lagi karena memang dana dipangkas, inilah mulai kita buat strategi begitu. Itulah tema kita. Nah, agar pemangkasan dana transfer ini tidak terlalu berdampak dalam begitu ya, Bunda Herwin. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, salah satunya dengan menggali berbagai sektor potensial. Nah, berbagai sektor potensial dari aset pemerintah ini apa saja untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Artinya BUMD juga memiliki peran yang besar, betul Bu ya? Nah, seberapa besar begitu Bunda Herwin? BUMD ya. Ya. Potensial yang tentunya harus dioptimalkan agar kita tetap bisa lebih mandiri dan benar-benar pemangkasan ini lebih menjadi semangat dan motivasi begitu, Bunda Herwin. Jadi BUMD itu memiliki peran yang signifikan tentunya ya dalam peningkatan pajak dan PAD, baik itu melalui dividen atau setoran pajak langsung. Karena BUMD ini kan berkontribusi langsung untuk meningkatkan PAD, mendorong pertumbuhan ekonomi serta membantu pemerintah membiayai pembangunan seperti itu. Kemudian apa saja BUMD di Dapil Bunda Herwin ya di Lumajang, Jember yang dapat menopang keuangan daerah yang paling potensial? Yang paling potensial ya. Saya kebetulan kan ada di Dapil 5 Jember Lumajang. Setahu saya kalau di Kabupaten Jember ini pemerintah kabupaten sedang fokus memperkuat BUMD-nya dengan seleksi direksi baru. Ya, seperti itu. Nah, untuk meningkatkan PAD yang ditargetkan mencapai 284,5 miliar kalau tidak salah ya. Mudah-mudahan ini benar ya. Pada triwulan pertama tahun 2026 kemudian BUMD apa saja yang berpotensi untuk itu? Ada perusahaan daerah perkebunan, ada Perumda Tirta Pandalungan Jember, kemudian terkait dengan wacana BUMD dan partanya BUMD pangan dan pertanian. Itu kalau di Jember. Sedangkan kalau di Lumajang, ini setahu saya fokus pada sektor keuangan dan pemberdayaan ekonomi lokal dengan penataan ulang sistem keuangan
untuk meningkatkan kemandirian fiskal. Itu yang setahu saya. Jadi ini yang memang terus dioptimalkan, yang dikategorikan potensial dan terus dioptimalkan kembali pada kata optimal begitu Bu ya. Nah, kata optimal ini juga terus berlaku pada upaya atau rencana dari Komisi C sendiri Bu ya, ataupun dari pemerintah daerah untuk menambah sumber pendapatan, ada tanda kutipnya baru begitu ya, sumber pendapatan baru dari yang kita katakan sektor konvensional atau BUMD itu sendiri, Bunda Hermin. Nah, kalau Komisi C atau pemerintah daerah sendiri itu berfokus pada optimalisasi aset ya, digitalisasi dan kemitraan kreatif untuk meningkatkan PAD di luar sektor konvensional dan BUMD konvensional seperti itu. Oh baik, jadi artinya BUMD konvensional dan kemudian di apa ya Bun? Kalau kita bilang itu harus dioptimalkan melalui kemitraan kreatif begitu ya. Betul. Kemitraan kreatif ini seperti apa sih sebenarnya kalau kemudian kita bisa pahami, karena kan butuh kolaborasi ya, butuh dari pihak swasta dan lain sebagainya begitu. Jadi yang dimaksud kemitraan kreatif itu kan kemitraan yang sekiranya itu bisa memenuhi target sesuai dengan kondisi yang ada hari ini gitu loh, seperti itu. Oke, kemudian apakah akan ada pergeseran prioritas belanja? Karena kan yang namanya pemangkasan, betul ya Bu ya? Yang menuntut kemudian untuk kita bisa lebih mandiri begitu ya. Apakah kemudian adakah pergeseran prioritas belanja ke sektor produktif begitu Bunda Hermin? Ya ada lah gitu. Seperti apa boleh kita? Ada ya ada. Jawabannya gitu ya. kalau apakah ada begitu ya. Seperti ada. apa itu? Ya gitu. terutama yang dirancang dalam APBN tahun 2026 ya. Pemerintah itu telah melakukan optimalisasi dan pengalihan anggaran dari sektor yang kurang prioritas ke sektor yang lebih prioritas atau ke program-program yang berdampak langsung terhadap masyarakat seperti itu. Oke, salah satunya adalah juga memberdayakan para pelaku UMKM. Betul, begitu ya. karena kita tahu loh ya, UMKM ini adalah tulang punggung perekonomian pemerintah Jawa Timur. Dengan adanya keterbatasan anggaran ini pasti juga berdampak begitu ya pada para pelaku UMKM sebagai tulang punggung ekonomi begitu. Nah itu bagaimana kalau menurut Bunda Hermin untuk memastikan para UMKM ini tetap tumbuh stabil untuk bisa tetap menjaga perekonomian daerah sendiri? Ya. Jadi gini, untuk memastikan UMKM itu agar tetap tumbuh stabil di tengah-tengah keterbatasan anggaran, memerlukan strategi yang fokus sebenarnya agar lebih efisien. Maka strategi yang dibutuhkan adalah efisiensi, kemudian digitalisasi dan kreativitas dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dan memanfaatkan teknologi untuk memperluas jaringan pasar atau jangkauan pasar seperti itu. Jadi digitalisasi menjadi suatu hal yang potensial untuk terus bisa dikembangkan begitu Pak ya? Kalau tidak seperti itu, kasihan UMKM itu bertumbuhnya harus bagaimana seperti itu. Sedangkan kita tahu hanya UMKM yang bisa berdiri saat kita mengalami apa itu? COVID ya, COVID. Kita ingat saat COVID ya. Saat COVID hanya UMKM yang bisa bertahan di masa itu kan gitu. Maka ini perlu kita dukung terkait bagaimana sih agar UMKM itu tetap tumbuh di tengah-tengah keterbatasan anggaran yang ada saat ini seperti itu. Jadi tetap dioptimalkan begitu ya dengan berbagai macam hal-hal yang tentu selain itu juga bisa melalui pelatihan begitu Bu ya, pengembangan dalam bentuk sumber daya manusianya. Tentunya begitu ya. Juga permodalan yang mudah. Nah, salah satunya. Jadi mempermudah permodalan. Jadi lebih banyak UMKM yang lebih bisa tumbuh lagi begitu ya. Nah kemudian kalau kita lihat memang pemangkasan ini juga berpengaruh pada kepala daerah yang memiliki kebijakan, betul ya Bu ya, yang menilai ini adalah suatu keputusan yang mendadak dan tidak mempertimbangkan kesiapan daerah. Kalau menurut pandangan Ibu sendiri bagaimana? Kebijakan itu mau mendadak atau tidak, sebenarnya kita bagaimana caranya itu menanggapinya dengan cara positive thinking negative thinking. Saya rasa kalau kekhawatiran kepala daerah itu beralasan. Karena apa? Waktu yang mendadak membuat pemerintah itu kesulitan untuk merencanakan belanja operasional dan infrastruktur. Karena resiko pembangunan itu akan terhambat nantinya. Kemudian kekhawatiran lagi di samping terkait dengan pembangunan juga khawatir tentang bagaimana caranya itu untuk membayar gaji pegawai yang nantinya kalau ini tidak bisa terrealisasikan bisa berakibat terganggunya stabilitas sosial dan pelayanan publik. Seperti itu. Jadi memang ada dua sisi begitu ya. Akan ada selalu dua sisi ya,
siap dan tidak siap, dan Ya, harus kita harus siap. siap begitu Iya, ya. harus siap, gitu. Dan ini kemudian kalau kita berbicara siap nggak siap akan memunculkan apakah sebenarnya kita dipaksa untuk mandiri ataukah kemudian dengan adanya pemangkasan anggaran ini atau efisiensi ini kemudian menuntut kita mandiri atau memunculkan berbagai ketimpangan antar daerah begitu Bunda Hermin. Ya. Jadi terkait ini ya, kebijakan ini sebenarnya nantinya juga akan memiliki dampak yang ganda. Dampak yang ganda seperti dampak apa yang itu? ganda. Karena memaksa daerah untuk mandiri, namun Ya. beresiko memperlebar ketimpangan. Ya, ya. Kemudian kalau tidak dikelola dengan baik tentunya ya. Ya. Sehingga kebijakan ini nanti akan seperti pedang bermata dua kalau menurut saya. Bagi daerah yang maju, ini adalah momen untuk kemandirian, menuju mandiri. Namun bagi daerah yang tertinggal, tanpa intervensi dan bimbingan khusus dari pusat, ini akan malah memperlebar ketimpangan fiskal nantinya, seperti itu. Jadi ketimpangan fiskal bagi yang memang daerah-daerah tertinggal begitu. Betul, betul. Tapi kemudian secara pendampingan itu memang akan perlu dan diperlukan sekali kah atau bagaimana Bu untuk intensitasnya sendiri? Perlu sekali. Sekali. Ya, perlu sekali menurut saya. Baik, jadi kemudian kalau dari pandangan kembali ke Bunda Hermin, apakah DPRD terutama pada Komisi C begitu Bu ya melihat ada resiko meningkatnya masalah tata kelola atau malah maladministrasi begitu karena tekanan anggaran itu sendiri? Ya, DPRD ini melihat adanya risiko tersebut ya. Karena tidak ada sesuatu tanpa ada risiko ya. Terutama dalam situasi keuangan daerah yang terbatas dan memaksa pemerintah daerah dan DPRD ini selalu harus melakukan efisiensi yang jika tidak dikelola dengan benar dapat menurunkan kualitas layanan publik dan membuka peluang penyimpangan. Karena kita sejatinya layanan publik itu memang diperlukan. Semakin masyarakat itu sering disentuh, sering disapa, mereka akan merasa memiliki seperti itu. Tapi kebalikannya ketika mereka sudah tidak pernah disentuh, tidak pernah disapa, bagaimana kita ini menjadi masyarakat yang peduli kepada sesamanya, seperti itu. Baik, berarti lebih kepada peningkatan kualitas pelayanan publiknya. Betul, begitu. seperti itu. Dari pandangan Bunda Hermin sendiri, bagaimana untuk peningkatan kualitas pelayanan publik ini dengan cara seperti apa yang lebih efektif di era yang kemudian kita dituntut untuk lebih mandiri begitu Bu? Turun langsung, Turun langsung. dengarkan langsung keluhan mereka, jangan katanya-katanya. Baik. Jadi di situ biar kita itu bisa memastikan bahwasanya mereka di bawah itu apa sih yang dikeluhkan, apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang mereka inginkan, itu kita tahu seperti itu kalau kita turun langsung. Jadi harus turun langsung begitu Bu ya. Kalau kita dengar sowan begitu ya. Iya, sosialisasi dewan sekarang. Kan ada itu sekarang kita jadi namanya kalau tahun 2024 itu namanya Wasbang, 2025 namanya Solo Semiran. Sekarang sowan, sosialisasi dewan. Akronim yang berbeda setiap tahunnya begitu Bu ya. Jadi ini menjadi harapan kita bersama. Kalau tadi dari kata-kata pamungkas Bunda Hermin adalah harus turun langsung, harus terlibat langsung, harus bisa lebih ke personal begitu ya, agar lebih mendekat, lebih bisa dirasakan oleh masyarakat agar nantinya kemudian kepedulian ini bisa merangkul dan merasa dirangkul begitu. Harapan boleh Bu, harapan untuk kemudian kepada kebijakan yang kemudian ada dengan ada pemangkasan ini kita bisa tetap optimis di tahun 2026 ini dan seterusnya begitu ya, menjadi daerah yang mandiri dengan adanya PAD kita yang lebih kuat lagi begitu Bu. Harapan kami di Komisi C ini dengan adanya pemangkasan dana transfer dari pusat ke daerah ini sebenarnya merupakan momentum bagi pemerintah daerah untuk bagaimana caranya menyikapi agar tidak selalu ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat. Sehingga di sini dibutuhkan inovasi-inovasi dan kreativitas-kreativitas yang nantinya tentu sudah ditunggu oleh masyarakat seperti itu. Baik, terima kasih Bunda Hermin, atau kemudian diwakili oleh seluruh Sri Kandi, Mak Sri begitu ya, untuk Mak bisa Sri nyapa konstituen saya nih. Hai Sri Kandi. Halo. Dimanapun berada begitu ya, selalu di hati. Jauh tidak menjadi sebuah persoalan, tapi kedekatan bisa menjadi sebuah kehangatan. Begitu ya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih untuk Bunda Hermin, SPDI MPD, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Semoga ini menjadi kemandirian bagi kita dan awalan yang baik untuk bisa lebih mandiri. Dan terima kasih untuk dulur-dulurku sudah menyaksikan program Jatim Channel atau lebih tepatnya program Ngobrol Bareng Dewan di Jatim Channel
podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan obrolan yang sangat menarik dan edukatif serta informatif. Saya Helmi Kahab, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.